Aku merasa seperti tersesat di dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap langkah terasa seperti langkah ke dalam jurang yang lebih dalam. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Aku hanya ingin merasa damai. Hanya ingin merasa diterima. Kerjaan kamu main HP terus. Ayah pulang bukannya nyiapin makan kek, minum kek. Ini malah rebah-rebahan di sini. Ayah kan bisa sendiri, ibu juga capek ngurus rumah. Ngurus rumah apaan kamu? Setiap ayah pulang kamu malah asik main HP sendiri. Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Kamu nuduh aku selingkuh ya? Ya terus, apalagi selain selingkuh? Kalau kerjaannya cuma main HP seharian. Terus aja salahin aku, kamu gak pernah mengertiin aku ya? Seharian kamu di rumah gak ada kerja. Kamu pikir? Dah lah, ayah capek berdebat sama kamu. Buatin air hangat buat ayah mandi. Kamu kok gitu sih, motong-motong pembicaraan aku? Cepet siapin airnya, ayah capek. Udah, sana siapin dulu airnya daripada dia marah lagi. Tapi Oma, udah siapin aja dulu. Mami dong. Mana tugas saya kemarin? Semangat banget lo. Mana jadi gue gak dibalas? Udah berani kan sama kita? Enggak. Ya terus kenapa? Chat gue gak dibalas. Kalau nggak chat lu, balas. Mau ingat? Iya, Mama. Yaudah, mana tugas kita? Kerja lama, buset. Mana yang sobat aja? Kan aku mau ke kelas. Kadang tugasnya ada aku kasih. Jangan pura-pura lupa deh. Mana duit yang minta kemarin? Hari ini aku nggak bawa uang. Oh, bohong lo. Mana sih Febri? Beneran nggak ada, dan aku nggak bawa uang. Mana? Sebentar, mana? Ini apa? Buta oh. Jangan diambil uangnya, itu buat beli hadiah. Ya bodo amat. Emang itu urusan kita. Udah pasti uang ini udah jatah kita loh. Gue kan udah bilang sama lo kemarin, bawa uang yang banyak. Makanya kalau gue chat itu baca. Oh iya, rokok yang gue minta mana? Gue lupa beli. Dasar nggak berguna loh. Enaknya kita apain ya, Bill? Aku sebrengsek mungkin guys. Dek, gimana sekolah kamu hari ini? Ya kayak biasanya aja Kak, nggak ada bedanya. Kamu masih dijailin nggak sama gengnya Angel? Dek, kamu bisa cerita apapun ke kakak. Kamu tuh bisa ngeluh semuanya ke kakak. Apapun itu, kamu boleh ceritain semuanya ke kakak. Kamu tuh jangan pendam semuanya sendiri. Kakak di sini selalu ada sama kamu. Aku capek, Kak. Gak pernah ngerasa tenang dimanapun. Di rumah, selalu dengar perdebatan ayah sama ibu. Di sekolah, aku selalu dibully sama orang-orang. Kapan aku bisa ngerasa tenang? Dek, kakak ngerti apa yang kamu rasain. Maafin kakak ya yang gak bisa lindungin kamu. Gak bisa ngejagain kamu setiap saat. Itu juga salah satu alasan kakak jarang ada di rumah, Dek. Maafin kakak ya yang ngebiarin kamu nanggung semua ini sendiri. Dan sekarang kita coba perbaiki bareng-bareng ya, Dek. Iya, Kak. Bu,
Dengar gak sih kemarin rumah sebelah ribut-ribut? Iya denger lah Bu, mana kenceng banget lagi suaranya. Setiap hari ada aja yang diributin. Gak pernah tenang di rumah itu tuh. Iya Bu, saya dengar-dengar suami suka pulang malam terus karena alasan lembur. Aduh, apa jangan-jangan suaminya diem-diem di belakang punya simpenan kali ya? Jangan-jangan iya sih. Terus anak pertamanya juga kelihatan gak bener loh Bu. Jarang pulang, sekali pulang tengah malam banget. Mana anak cewek lagi? Ya ampun, gak ada yang bener ya sama sekali keluarga itu tuh. Gak ayah, gak anaknya, sama aja. Kalau saya jadi Ibu Sandra ya Bu, kayaknya udah saya usir tuh mereka berdua. Terus itu ngapain coba ibunya masih ngikutin anaknya? Iya ya Bu, gak kebayang jadi Bu Sandra segila apa. Suaminya, anaknya gak bener, ditambah mertuanya lagi. Iya bener banget ya Bu, keluarga mereka tuh. Aduh, ini ibu-ibu lagi pada ngegosipin siapa sih? Pak Darman, ini loh Pak, keluarganya si Bu Sandra ribut-ribut mulu dia. Aduh, gak aneh kalau keluarga itu masih. Pak bener gak sih suaminya itu selingkuh? Ih, saya saksinya Bu. Kemarin-kemarin saya lihat Pak Basuki berduaan sama cewek di rumah makan. Mana kelihatan mesra banget lagi. Yang bener Pak Darman. Bener Bu, bukan cuma itu doang. Pak Basuki dengar-dengar suka korupsi juga. Emang gak baik sih keluarga mereka Bu. Bener-bener ya keluarga mereka Bu. Padahal dulu terkenal romantis tahu, mana anaknya sering juara kelas lagi. Namanya juga takdir atau Bu. Apa memang sifatnya dari dulu kayak gitu? Tapi kalau udah tabiatnya kayak gitu, pasti gak akan jauh dari sifat hal yang begitu Ibu. Apalagi Bu Sandra kerjanya cuma di rumah aja. Jarang rawat diri, pastilah sebagai suami pasti bakal cari yang lebih. Bener banget Pak, apalagi di tempat kerjanya banyak yang bening-bening. Udah lah marah-marah mulu. Pasti dong sebagai suami udah capek kerja. Masa di rumahnya dimarahin? Pasti malas kan di rumah? Tapi Pak, emangnya si Pak Basuki korupsi apaan? Saya lihat mereka udah kaya loh. Lagian apa sih yang mau dikorupsi? Nggak takut dosa apa? Jadi gini ibu-ibu, kan saya sama Pak Basuki dapat satu proyek yang sama. Jadi kita sering survei klien bareng-bareng. Nah waktu kita ada rapat evaluasi, ternyata di keuangan ada minusnya. Saya sama rekan yang lain bingung dong, kenapa bisa ada minus? Padahal selama ini aman-aman aja. Jangan-jangan Pak Basuki yang nyuruh. Nah, saya sama beberapa rekan kerja saya juga sudah curiga sama Pak Basuki. Udah mah kan dia diberi amanah buat pimpin proyek ini. Pasti dia ada kesempatan buat ngetak-ngatik keuangan perusahaan. Astagfirullah ya emang. Kenapa sih harus korupsi kayak gitu? Nggak takut karma emangnya? Ini kalau dilaporin bisa masuk berita di TV loh. Makin ancur aja tuh keluarga si Pak Basuki. Kasihan, Oma Lela mana udah berumur, anak, cucu, menantu kayak gitu. Pak Darman bener si Pak Basuki selingkuh. Saya rada kurang yakin dia selingkuh. Bu Nisa ini, jangan percaya kelakuan dia kalau di rumah. Nih ya, kemarin saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Gak mungkin kan kalau mata saya yang salah? Selingkuhannya gimana Pak? Pasti cantik banget ya? Banget itu Mbak Bu. Modis gitu pakaiannya. Saya sih cuma lihat dari belakang ya. Kayak artis sinetron yang kayak di TV itu loh. Pantes jarang di rumah ya. Orang di tempat lain aja ada perempuannya lebih cantik. Bu lebih Sandra belanja Bu. Iya Bu. Suami Ibu pasti sering pulang malam ya, saya lihat-lihat. Iya Bu, karena banyak kerjaan di tempat kerjanya. Aduh Bu, jangan terlalu dibebasin suaminya. Dijaga Bu suaminya. Sering pulang malam gitu apa nggak takut suaminya selingkuh di luar? Sering pulang malam gitu emang gak takut suaminya ada simpanan di luar? Iya Bu, betul. Di zaman sekarang mah ya banyak tau laki-laki yang udah beristri tapi punya yang lain. Enggak Bu, suami saya nggak gitu kok. Belakang mah nggak ada yang tahu loh Bu. Anak pertama ibu, perhatiin juga dong Bu. Kurang baik lah Bu, anak perempuan. Pas saya dibiarin keluar malam, mana jarang pulang lagi. Oh iya Bu, makasih ya atas perhatiannya. Kamu kenapa San? Sini coba cerita dulu ke Oma. Kamu tuh kenapa San? Tadi di warung ada yang ngomongin keluarga kita, Oma. Katanya Mas Bas suka pulang malam, kakak jarang pulang. Apakah keluarga kita sejelek itu ya, Oma? San, dalam hubungan ini itu pasti ada aja cobaannya. Kamu harus coba bisa ngelaluin ini semua. Oma yakin pasti ada jalan keluarnya. Tapi Oma, yang mereka omongin itu bener. Mas Bas kan emang pulang malam terus.
Kakak juga pulang tanpa kabar. Aku yang jarang merhatiin adek. Apakah aku gak becus jadi istri dan orang tua? Apa aku selesain aja semuanya? Kamu gak boleh ngomong gitu. Dalam hubungan itu, kamu harus bisa ngejalanin semuanya. Harus lebih sabar, kamu harus kuat, teguh sama diri kamu. Kalau kamu nyerah, kamu sama aja kalah sama diri kamu sendiri. Oma yakin kalau kamu bisa lebih sabar, kamu bisa ngobrol ini sama suami kamu. Coba deh kamu ngobrol sama Basuki. Obrolin baik-baik, jangan sambil marah-marah. Tapi kan Oma dia yang suka mancing aku marah-marah. Ya kamu jangan sama kayak dia. Mungkin dia juga capek habis pulang kerja, terus kamu jadi kena imbasnya. Ya kan? Ya Oma, makasih ya udah ngertiin aku. Nih. Dek, ayo makan malam dulu. Iya, Bu. Siapa tadi yang telepon? Selingkuhan kamu? Jangan mulai lagi deh, Bu. Mulai apa? Semua ini kan masalah dari ayah. Jangan nuduh sembarangan kamu. Apa maksud kamu nuduh ayah selingkuh? Ini apa buktinya kalau bukan selingkuh? Kamu dapat foto itu dari mana? Ayah nggak perlu tahu dapat foto dari mana. Jadi bener ya selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Jadi kamu lebih percaya mereka dibanding suami kamu sendiri? Ya apalagi udah jelas kan buktinya. Kamu sadar gak sih selama ini semua masalah itu berawal dari kamu. Kamu ternyata selingkuh. Jangan seenaknya kamu ngomong, ayah gak selingkuh ya. Selama ini mana ada ayah merhatiin kita. Yang ada ayah pulang malam terus, gak perhatiin anak. Kakak juga jarang diperhatiin. Aku selama ini yang nanggung malu dari tetangga gara-gara keluarga kita gak akur. Jadi kamu nyalahin aku? Masalah anak-anak, yaitu urusan tanggung jawab kamu. Harusnya kamu yang ada setiap hari di rumah merhatiin anak-anak. Lihat kan sekarang kakak udah jarang pulang. Pasti gara-gara kamu yang gak merhatiin kakak. Tanggung jawab anak itu tanggung jawab kita berdua, bukan cuma aku aja. Kamu seharusnya seorang ayah harus bisa membimbing anak kamu supaya jadi benar. Bukannya malah keasikan selingkuh. Nah, si anak bandel baru pulang. Dari mana aja kamu? Jarang pulang. Mau jadi perempuan malam, hah? Tidur di mana kamu? Udah gak mau diurusin lagi? Cukup ya, ayah sama ibu selama ini sadar nggak sih kalau kakak tuh gak nyaman di rumah karena apa? Kalian yang tiap hari berantem, gak pernah aku. Itu yang buat kakak males buat ada di rumah. Kalau bukan karena adek, kakak udah gak mau tinggal di sini. Kalian berdua yang kerjaannya cuma berantem aja. Gak akan pernah tahu kondisi adek sehancur apa ya. Maksud kakak apa? Lihat apa ibu sama ayah tahu tentang luka kakak adek? Enggak kan? Mana aja kalian? Lihat nih, lihat. Kamu kenapa, Dek? Tangan kamu kenapa? Adek! Dek! Kenapa kamu gak bilang ke kita kalau ada seperti itu? Gimana kakak mau bilang ya, kalau kondisi rumah aja kayak gini? Ayah yang jarang pulang, kalau pulang tuh pasti berantem sama ibu. Setidaknya kamu bilang kak biar ayah tahu. Kenapa ayah nggak tanya langsung ke adek aja? Kamu gimana? Kenapa tangan kamu sampai selebam ini? Ade di sekolah sering dibully ya. Awalnya mereka cuma nyuruh ngerjain tugas aja. Ade nggak nyangka mereka sekarang sampai berani sejahat ini ke Ade. Kakak tahu semua ini. Kenapa adek nggak bilang ke ibu? Ade nggak mau bilang ke ibu karena Ade nggak mau bikin ibu khawatir. Oke, besok ikut ayah buat nuntasin semua ini.
Ade nggak usah takut, Dek. Ade mau kan semua masalah ini cepet beres? Sekarang masalah Ade sudah terjawab. Sekarang bagian kakak buat cerita semuanya ke kita. Apa yang sebenarnya kakak lakuin di luar? Kenapa kakak jarang pulang? Iya kak, sekarang kakak ceritain semuanya ke kita. Kenapa? Emang apa yang bikin kakak gak nyaman di rumah? Ya, Bu, sebenarnya kakak diskor dari kampus. Hah? Kok bisa? Kakak ngelakuin apa? Ayah jangan marah dulu. Kita tunggu dulu penjelasan kakak. Bu, kakak diskor karena kakak nggak bisa bayar kuliah. Kenapa kakak gak bilang ke ayah? Kan itu udah kewajiban ayah buat bayarin sekolah kamu. Kakak nggak mau nyusahin ayah ya. Kakak tahu ayah udah capek kerja sampai malam. Kakak nggak mau bikin ayah makin kepikiran lagi. Terus selama ini kamu kemana, Kak? Kamu diskor, tapi kamu gak pulang ke rumah. Kakak sebenarnya kerja ya. Kakak nyari kerja kesana kesini, nyari uang buat bayar tunggakan. Kakak kerja di mana? Jadi selama ini kamu kerja sendiri kak. Makan kamu gimana kak? Kakak nggak apa-apa kan? Kakak nggak apa-apa kok Bu. Buat ngehargain uang dan susah kalau cari uang. Nah, kan kalau gini jadi enak. Kita boleh bareng-bareng tanpa harus pakai emosi kayak kemarin-kemarin. Iya, maafin Oma. Pasti semua kejadian ini bikin Oma kepikiran. Oke, sekarang kamu sama Sandra lurusin masalah kalian berdua. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Aku mau tanya sama ayah. Semua yang aku pikirin ini nggak bener kan ya? Semua itu gak bener, Bu. Kamu dapat info dari siapa? Ibu dapat info dari Pak Darman dan tetangga-tetangga yang lain. Soalnya mereka ngasih bukti ke ibu kalau ayah selingkuh. Pak Darman lagi. Hah? Apa maksudnya ya? Beberapa hari lalu, ayah habis ditipu sama dia. Kok bisa ya? Ayah itu sebenarnya lagi berusaha mengejar satu proyek besar yang kalau ayah berhasil dapetin proyek ini bakal untung besar ke keluarga kita. Nah, makanya ayah sering lembur, pulang malam buat ketemu klien-klien dari luar kota. Yang ibu lihat di foto itu klien ayah dari Jepang. Dan di situ kita gak cuma berdua, ada suami dari klien ayah juga. Mungkin Pak Darman lihat waktu suaminya lagi ke kamar mandi. Di samping proyek besar itu, ayah juga punya proyek yang bisa disebut lumayan lah ya sama Pak Darman. Tapi ternyata Pak Darman nipu ayah. Semua anggaran ditilep sama Pak Darman. Pantesan Pak Darman selalu ngejelek-jelekin ayah di depan ibu. Maafin ibu ya, udah nyalahin ayah. Ibu terlalu percaya sama omongan orang. Iya Bu, gak apa-apa. Salah ayah juga dari awal gak cerita ke ibu. Kalau aja ayah cerita semuanya dari awal ke ibu, pasti gak bakal jadi gini. Maafin ibu juga ya yang kurang perhatian sama kamu. Iya Bas, maafin Sandra yang udah nuduh kamu sembarangan. Biar Oma lurusin lagi. Kan setiap hari kamu pulang kerja selalu marah-marahin Sandra karena dia kayak kelihatan main HP. Sebenarnya di belakang itu Sandra itu sama capeknya kayak kamu. Kamu kalau ngelihat rumah kan selalu bersih, rapi, baju kalian selalu udah beres dicuci. Itu semua kerjaan siapa? Kerjaan Sandra. Dia ditambah lagi setiap keluar dia selalu dicaci, dihujat sama tetangga-tetangga perkara kamu yang selingkuh, perkara kakak yang jarang pulang, adik yang pendiam terus. Jadi selama ini Sandra pendem itu sendiri, Bas. Sandra sama capeknya kayak kamu. Jadi maafin Sandra juga ya. Waktu kamu lihat Sandra lihat HP itu, yaitu waktu istirahatnya dia dari semua pekerjaan yang sama dia lakuin. Jadi selama ini kamu mendem capek sendirian, Bu. Maafin ayah ya, jadi nggak ngasih perhatian ke kamu. Iya ya, nggak apa-apa. Kita saling introspeksi dan perbaiki semuanya bareng-bareng ya.
Nah gitu dong, kan kalau akur gini enak, Oma jadi tenang, gak harus mikirin kalian berantem terus. Oke, sekarang kita selesain masalah satu persatu ya, Bu, Kak, Dek. Oke ya. Kakak gak usah kerja lagi, fokus aja sama kuliah kakak. Masalah uang, biar sama ayah aja, karena kamu kan masih tanggung jawab bayar. Tapi kan ya, ayah baru aja udah tikus sama Pak Darman. Emang ayah mencari uang dari mana lagi? Kan proyek ayah bukan cuma sama Pak Darman. Beneran ya? Ayah udah pulang. Yuk! Ya, Iya, kenapa kak? kakak mau nikah. Hah?